masa kerjanya adalah 8 sampai 9 bulan begitu. Untuk gajinya, nah ini yang paling penting ini, untuk gajinya sendiri honornya nanti akan ada di PKD itu adalah pengawas tingkat kelurahan atau desa. Kalau kita di Bawaslu itu kan wilayah kerja kita ada di kabupaten begitu ya. Kalau di kecamatan ada Panwaslu kecamatan. Nah, di tingkat desa kalau jajaran Bawaslu itu ada yang namanya pengawas tingkat kelurahan atau desa begitu. Kemudian kalau mengenai ketugasannya, ketugasan PKD terutama di pilkada yang akan datang ini, pilkada 2024 adalah mengawasi setiap tahapan pemilu begitu ya di tingkat kelurahan atau desa tentunya. Jadi nanti objek pengawasan dari teman-teman ini adalah mengawasi penyelenggara pemilu juga, yaitu PPS. Jadi jajaran KPU di tingkat desa namanya PPS yang harus diawasi oleh PKD. Selain itu juga mengawasi setiap tahapan yang ada di kelurahan atau desa. Kalau sampai dengan saat ini tahapannya yaitu sosialisasi dan pengumuman pendaftaran begitu ya. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 17 itu kita masih sosialisasi dan pengumuman pendaftaran. Kemudian penerimaan berkas akan kita laksanakan di tanggal 18 sampai dengan 20. Persyaratan ketika akan mendaftar menjadi PKD itu sebetulnya sangat simpel begitu ya. Yang pertama nanti perlu disiapkan adalah surat keterangan sehat. Dan ini harus, nah ini yang soalnya ini kebanyakan orang-orang salah begitu ya, salah mengartikan. Surat keterangan sehat ini harus dari RSUD maupun puskesmas milik pemerintah. Karena pengalaman kita kemarin itu masih banyak yang mengira kalau PKD itu surat kesehatannya boleh dari klinik ataupun rumah sakit swasta. Tapi kalau khusus di Bawaslu begitu, syaratan untuk surat keterangan sehat ini harus dari RSUD maupun puskesmas milik pemerintah begitu. Kemudian yang kedua adalah surat lamaran tentunya, Mbak. Yang paling penting itu. Kemudian yang kedua daftar riwayat hidup. Yang ketiga, kemudian yang keempat nanti teman-teman peserta ini harus membuat surat pernyataan. Semuanya itu nanti akan kita siapkan di web. Jadi cara pendaftarannya setelah tadi syarat-syaratnya komplit begitu, yang harus dilakukan oleh teman-teman PKD karena sampai dengan saat ini dan ketika nanti tanggal 18 sampai 21 itu belum ada panwascam begitu ya. Kemudian teman-teman peserta ini mendaftarkannya ke kantor Bawaslu Kabupaten Bantul. Jadi nanti teman-teman yang berminat untuk mendaftar PKD, silahkan mengunjungi web, semua alurnya sudah ada di situ, semua persyaratan sudah ada di situ. Jadi kami memudahkan teman-teman yang akan mendaftar ke PKD. Untuk tahapan seleksinya, ketika nanti teman-teman membawa berkas ke Bawaslu Kabupaten Bantul, akan diverifikasi oleh teman-teman penerima begitu ya. Ketika ada yang kurang begitu, belum lengkap, langsung diberikan kembali ke teman-teman pendaftar ini untuk dilengkapi. Tapi verifikasi oleh teman-teman yang menerima ini hanya kelengkapan saja. Next selanjutnya nanti verifikasi lebih lanjut akan dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Bantul begitu. Nanti verifikasi yang dilakukan oleh pimpinan itu kebenaran berkas itu begitu ya. Ketika nanti ada keraguan terhadap berkas yang ada, pasti kita akan berkomunikasi begitu, berkoordinasi dengan pihak ketiga. Mungkin kalau misalkan yang kita ragukan itu ijazahnya begitu ya. Nah, ijazah ini nanti kita akan koordinasi ke Dinas Pendidikan. Ini benar nggak ijazahnya atas nama orang ini begitu. Nah, kemudian nanti setelah proses itu selesai, nanti akan kita umumkan siapa saja yang lolos administrasi. Kemudian setelah lolos administrasi, tentunya setelah itu tahapan selanjutnya adalah tes wawancara. Tes wawancara ini tidak akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul.
Wawancaranya nanti akan dilakukan oleh pengawas tingkat kecamatan. Kalau PKD ini tesnya sangat simpel, Mbak. Hanya satu nanti, adalah tes wawancara. Begitu. Tesnya tuh hanya satu, tes wawancara. Dan yang akan melakukan tes wawancara itu adalah pengawas tingkat kecamatan. Ini yang paling penting juga, kalau di jajaran Bawaslu sendiri, yang kita butuhkan masing-masing 1 orang per desa. Jadi kalau di Bantul ini ada 75 kelurahan atau desa. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah 75 pengawas tingkat kelurahan atau desa. Gitu, Mbak. Oh iya, berarti Nah, kalau di Bawaslu begitu ya, kita itu lebih leluasa karena bisa lintas kelurahan atau desa. Gitu, Mbak. Bisa lintas kelurahan atau desa. Jadi misal dia dari desa Bangun Jiwo begitu ya, misal di wilayahnya di Kasihan, dia dari desa Bangun Jiwo kemudian mau mendaftar ke Taman Tirto, diperbolehkan. Sesuai dengan Juknis akan dilantik di bulan Juni, awal bulan Juni itu akan dilantik, kemudian masa kerjanya adalah 8 sampai 9 bulan begitu. Untuk gajinya, nah ini yang paling penting ini, untuk gajinya sendiri honornya nanti akan ada di 1.100.000. Jadi jangan lupa kepada seluruh warga Bantul begitu untuk mempersiapkan berkasnya. Nanti kita akan membuka pendaftaran di tanggal 18 sampai dengan 21. Silahkan datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Bantul untuk menyerahkan berkas-berkasnya. Siapapun yang mendaftar asalkan masih sesuai dengan syarat yang kita tentukan, pasti dengan senang hati akan kita terima di kantor Bawaslu Kabupaten Bantul. Kepada teman-teman yang berminat untuk mendaftar sebagai PKD ini, silahkan untuk mengunjungi website kami. Alamatnya adalah bantul.bawaslu.go.id. Silahkan mengunjungi karena semua persyaratan bisa di-download di situ dan bisa dilihat di website kita. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.